dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Al-Habib sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Dianti Ragil Hayunenati sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Elkobiro sebagai sutradara. Perkenalkan, saya Nuralisa Midaya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Wai Susilawati sebagai kameramen. Halo guys, jadi di sini kita akan menjelaskan profil tentang Muhammad Iqbal. Di sini saya sebagai narasumber akan menjelaskan tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1877. Iqbal kecil tumbuh besar di lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Iqbal lahir dari sepasang suami istri yang taat. Ayahnya bernama Syekh Nur Muhammad, seorang penjahit yang dikenal mendalami praktik tasawuf. Sedangkan ibunya bernama Imam Bibi. Bakat Iqbal untuk menjadi seorang penyair besar terlihat semenjak sekolah dasar. Dan hal itu disadari oleh gurunya Said Mir Hasan. Pada tahun 1982, Iqbal lulus dari Scout Mission School. Ia meneruskan pendidikan menengahnya di Scout Mission College, mengambil jurusan Liberal Arts. Setelah itu, ia mulai mendalami bahasa Arab di Oriental College, Lahore. Pada tahun 1905, Iqbal pergi ke Inggris. Studi lanjutannya ia tempuh di Cambridge University. Dari sinilah Iqbal bertemu Sir Thomas Arnold, seorang cendekiawan dan pakar filsafat modern. Sentuhan dengan Sir Thomas dan keberadaannya di Inggris adalah jembatan bagi Iqbal untuk mengenal peradaban Barat. Etos menuntut ilmu Iqbal boleh dikatakan luar biasa. Ia belajar dan menyerap pengetahuan banyak sekali. Selain yang di atas, Iqbal juga mendalami perkara hukum di Lincoln Inn. Dalam rentan waktu setahun, Iqbal berhasil meraih 2 gelar sekaligus. Pertama, gelar Bachelor of Art dari Cambridge University. Kedua, gelar PhD di bidang filsafat dari Ludwig Maximilian University. Muhammad Iqbal menuangkan pikiran dan gagasannya secara tertulis. Ia menulis banyak sekali buku. Ia begitu produktif, karya-karyanya ditulis dalam berbagai bahasa. Bahasa Arab, Urdu, Persia, Inggris, dan lainnya. Di antara sekian banyak karya-karyanya, ia juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Di antara sekian banyak karya-karyanya, ia juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Perancis, Rusia, Italia, dan lain-lain. Iqbal menulis dengan nuansa sastra yang sangat kental, kendati pun buah pikirannya adalah filsafat dan renungan-renungan akan kehidupan. Muhammad Iqbal juga seorang yang kreatif berpuisi. Segala pemikiran dan perjuangannya terpancar dalam puisinya yang bernafaskan Islam dengan pengolahan bahasa dan bait syair yang indah. Oleh karena itu, beliau lebih dikenal sebagai sastrawan besar Islam. Antara karya puisinya yang dianggap besar pernah diterbitkan ialah Asrari Qudi, Rahasia Pribadi, terbit pada tahun 1915, diikuti dengan rumus Bi Qudi. Rahasia tidak mementingkan diri sendiri. Pada tahun 1917, Fayami Masyriq, Pesan untuk Timur, Tu'lu'ul Islam, Munculnya Islam, dan banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya. Bukunya dianggap penting ialah Reconstruction of Religion Thought Islam, membina kembali cita-cita keagamaan dalam Islam. Rahasia tidak mementingkan diri sendiri. Pada tahun 1917, Fayami Masyriq, Pesan untuk Timur, Tu'lu'ul Islam, Munculnya Islam, dan banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya. Bukunya yang dianggap penting ialah Reconstruction of Religious Thought in Islam, membina kembali cita-cita keagamaan Islam. Development of Metaphysics in Persia, a Contribution to the History of Muslim Philosophy. Perkembangan metafisika Persia, suatu sumbangan untuk sejarah filsafat Islam. Dan sebuah lagi yang tidak dapat disiapkannya karena sakit tua yang dideritanya ialah The Reconstruction of Muslim Jurisprudence. Kebanyakan sajak-sajaknya ditulisnya dalam bahasa Parsi dan Urdu berikut ini. Beberapa karya monumental Muhammad Iqbal. Pertama, Jafitnama, Pertualangan Spiritual Iqbal.
Bang Idara, pandangan-pandangan Iqbal pada puisi-puisinya. Musafir, catatan perjalanan ke Turki dan Afghanistan. Zabur I Azam, konsep makrifat. Asror Aikudi, berisikan ajaran mengenai insan kamil. Rumus I Berkudi, seri lanjutan dari buku menuju insan kamil. Payam I Misrik, kritik terhadap cara berpikir barat. Ilmu al-Istihad, risalah ekonomi. The development of metapsychis in Persia, a contribution to the story of Muslim philosophy, serta Iqbal tentang sejarah pemikiran keagamaan di Persia sejak Demosfer hingga Sufisme mulai tadi. Reconstruction of Religions in Islam, buku filsafat Islam yang mengkritik filsuf Hegel. Mengenai perang di Utopia, menyoal rahasia-rahasia syariat hingga nasihat-nasihat untuk bangsa Arab. Belajar dari Muhammad Iqbal, Amir Shagib Arslan 1827 sampai 1938. Seorang pemikir dan sastrawan besar dari Lebanon pernah memuja habis-habisan Muhammad Iqbal. Ia menyebut Iqbal adalah pemikir terbesar yang pernah dimiliki oleh Islam semenjak seabad belakangan ini. Kebesaran Iqbal adalah fakta sejarah. Hal itu timbul atas sikapnya yang bebas dalam menghadapi aliran pemikiran timur dan barat. Spektrum terhadap arus modernitas abad 21. Kita tahu salah satu penyakit manusia modern adalah kemalasan berpikir. Dari Muhammad Iqbal kita bisa memungut serakan pelajaran yang sangat berharga, bahwa untuk dikenang banyak orang dalam skala global tidaklah mudah dan bukan pekerjaan selintas memejamkan mata, membalikkan telapak tangan. 72 tahun pasca kematian Muhammad Iqbal, dunia menanti generasi Iqbal berikutnya. Semoga kita salah satu di antaranya. Di tengah kepungan pandemi COVID-19, semoga mengingat Iqbal dapat menimbulkan virus baru bernama pengetahuan, dan dari situlah peradaban akan terbentuk. Pemikiran Muhammad Iqbal, persatuan Barat dan Timur. Pemikiran Muhammad Iqbal 1. Pertautan Barat dan Timur. Iqbal, penyair dan filsuf Timur, telah mengukir hidupnya sedemikian rupa hingga akan dikenang umat manusia ratusan tahun yang akan datang, sebab seluruh karyanya dalam bentuk puisi dan prosa dalam bahasa Urdu, Parsi, dan Inggris telah terdokumentasi dengan baik. Intelektualisme Iqbal dapat ditinjau dari berbagai jurusan: puisi, filsafat, hukum, Islam, dan kebudayaan. Dalam makna sempit, dalam semua wilayah itu Iqbal telah mengerahkan hampir seluruh energinya dengan tujuan reorientasi nilai-nilai kemanusiaan Timur dan Barat dengan landasan tauhid yang teramat kokoh. Peradaban Barat sekalipun dalam beberapa segi dikaguminya, dalam perspektif moral transendental sudah sangat jauh, meluncur ke jurang berbahaya, sementara Timur yang terpasang dalam spiritualisme telah lama pula dalam keadaan steril tanpa dinamika. Lalu untuk membangun sebuah pendidikan baru yang anggun dan segar, diusulkannya agar Barat dan Timur. Lalu untuk membangun sebuah peradaban baru yang anggun dan segar, diusulkannya agar Barat dan Timur diperautkan dengan mengawinkan
penalaran hierarki dan cinta isik. Dalam Sejak di Bawah ini dapat dilihat betapa rindunya Iqbal untuk melihat Barat dan Timur tidak lagi berada dalam dua kutub dikotomis, tetapi dalam posisi yang saling mengisi. Bagi Barat, penalaran akad merupakan instrumen kehidupan, bagi Timur rahasia alam semesta. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad. Mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Muhammad Iqbal merupakan orang yang sangat produktif. Karya-karyanya yang digunakan dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya ada dalam beberapa bahasa. Ada yang ditulisnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, ada pula yang menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Sebagian besar karya-karya Iqbal telah dialih bahasakan ke berbagai bahasa, di antaranya ke dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, Italia, dan lain-lain. Sedangkan Iqbal sendiri menguasai beberapa bahasa. Selain bahasa Urdu dan Persia, beliau juga menguasai dengan baik bahasa Inggris, Jerman, Prancis, bahasa Arab, dan agak sulitnya untuk menjumpai seseorang yang punya paket komplit seperti Muhammad Iqbal. Ia punya banyak identitas, seorang cendekiawan, filosof, politisi, sufi, ahli perundang-undangan, politikus, penyair, dan sederet lainnya. Membahas Iqbal dari segala sisi tentu adalah hal yang sulit, bahkan mendekati mustahil. Tulisan ini hanya akan menyoal sedikit saja gagasan dari salah satu tokoh yang berpengaruh di abad 20 ini. Di tengah cengkraman imperialisme Inggris ketika konflik berkepanjangan terjadi di India antara penganut Islam dan Hindu, Muhammad Iqbal tampil untuk menggagas sebuah ide cemerlang bagi umat Islam di India. Kemerdekaan Muhammad Iqbal ditahbiskan sebagai bapak spiritual Pakistan. Iqbal adalah peletak dasar berdirinya negara dengan presentasi 970% itu. Tetapi sayang, Muhammad Iqbal keburu wafat. Ia belum sempat menyaksikan deklarasi kemerdekaan Pakistan pada 15 Agustus 1947. Namun sejarah tetap mencatat namanya dengan tintas emas. Ia dijuluki oleh dunia sebagai Syair-i-Masyriq, penyair dari timur, dan Mufakir-e-Pakistan, pemikir dari Pakistan. Di Pakistan, Saban tanggal 9 November, hari lahirnya diperingati dan dirayakan sebagai hari cuti bersama. Mereka menyebut itu dengan istilah Iqbal Day. Itulah penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe.